Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Miss Windy Laksono. Kali ini kita akan belajar bersama-sama di pembahasan soal dimensi 3. Tentunya kaitannya masih tentang jarak gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke penyelesaian soal-soal ini, bantu support channel ini dengan subscribe account Windy Laksono, dan juga kalian boleh like dan share banyak-banyak supaya teman-teman kalian yang lain juga bisa merasakan manfaat belajar bersama-sama ya. Baik, kita lanjut langsung ke soal nomor 1 ya. Di sini diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 4 cm. Tentukan jarak titik A ke diagonal FH ya. Kalau kalian dapat bentuk soal dimensi 3 yang berbentuk soalnya penjabaran kalimat seperti ini, tentunya kalian harus untuk menyelesaikan kalian harus menggambar bangun kubusnya dulu, karena di sini yang diketahui kubus, jadi kalian gambar kubusnya dulu ya. Di sini kan yang ditanyakan kubus ABCD FG. Ya, bisa kita tulis di sini kubus ABCD FGH langsung saja ya. A B C D E F G H. Lalu rusuknya 4 cm. Yang ditanya jarak titik A ke diagonal FH ya. Kalian bisa pakai spidol atau pulpen warna yang lain supaya bisa lebih memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal dimensi 3 ini ya. Jadi supaya ada pembedanya. Yang ditanyakan jarak titik A ke diagonal FH. FH-nya kita gambar dulu ya. Sini FH. Lalu yang ditanya jarak titik A ke diagonal FH, berarti kamu bikin segitiga yang menghubungkan titik A, FH. Nah, yang ditanya jarak titik A ke diagonal FH. Di sini kita buat seperti biasa ya, kalau jarak dia harus tegak lurus dari titik yang menghubungkan titik atau garis atau bidang yang dituju ya di sini. Nah, sebelum kita keluarkan, langkah selanjutnya adalah kalian mengeluarkan bentuk segitiga FH ini, tapi sebelumnya kalian harus tentukan dulu ukurannya. Di sini ada AF, FH atau AH, kalian cari dulu masing-masing ukurannya ya. Kalian cari ukuran AF. Untuk AF ukurannya ya, kalian lihat, ingat-ingat lagi di pembahasan sebelumnya saya sudah pernah kasih tentang jarak titik ke titik yang dia berbentuk diagonal, baik itu diagonal bidang maupun diagonal ruang di video sebelumnya ya. Kalian bisa flashback di sana ya. Di sini dari titik A ke titik F dia membentuk diagonal bidang kan ya, karena rusuknya 4 cm. Ingat, kalau diagonal bidang kamu tinggal mengalihkan dengan akar 2 ya. Jadi di sini dia 4 akar 2 gitu. Lalu FH. Nah, FH-nya juga sama. Di sini dia membentuk diagonal bidang ya. Jadi masih sama 4 akar 2. Lalu AH. AH juga sama, di sini dia masih diagonal bidang ya. Jadi 4 akar 2. Nah, karena semua sisi-sisinya ini sama, jadi kita bisa gambar segitiga berbentuk segitiga sama sisi ya, kan sisinya sama. Ini ya, di sini A, di sini H, ini F. Lalu yang ditanyakan jarak dari titik A ke diagonal F. Ya, tegak lurus. Nah, di sini ukurannya semuanya sama ya, 4 akar 2. Ini juga 4 akar 2, ini juga 4 akar 2. Nah, ini anggap saja aksen gitu ya, karena dari proyeksi dari titik A. Nah, kamu bisa pakai, lihat ini kalau misalkan segitiga sama sisi dia tegak lurus, jaraknya ini pasti dia membelah dua bagian yang sama besar juga gitu ya. Jadi kamu bisa cari A aksen, kan di sini yang ditanya jarak dari titik A ke garis diagonal FH ya. Jadi kamu bisa pakai
A aksen sama dengan akar, kamu boleh pakai segitiga yang bawah sini atau yang atas sini sama saja gitu ya. Nah, karena yang ditanya ini kan kalau misalkan kamu bagi dua, dia sisi tegaknya gitu ya. Jadi sisi miring kuadrat, sisi miringnya di sini AH kuadrat dikurang A aksen H kuadrat gitu ya. AH-nya ukurannya 4 akar 2. Jangan lupa untuk pakai tanda dalam kurung ya. 4 akar 2 kuadrat dikurang karena ini dia segitiga sama sisi, jadi ketika kamu tarik garis tegak lurus, maka dia akan membagi dua bagian yang sama besar ya. Jadi kalau ini setengahnya dari 4 akar 2, berapa 2 akar 2 ya, 2 akar 2 pangkat 2, lalu akar dikuadratkan, 4 dikuadratkan 16, akar 2 dikuadratkan 2, jadi 16 kali 2 32 ya, dikurang 2 dikuadratkan 2 dikuadratkan 4, akar 2 dikuadratkan 2, jadi 4 kali 2 8, akar 32 dikurang 8 berapa, 24 ya, 24. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi ya, akar 24 nya kamu bisa faktorkan dengan bilangan faktor kuadrat. Di sini akar 4 sama akar 6 gitu ya, jadi sama dengan 2, akar 4 nya keluar jadi 2 ya, 2 akar 6. Jadi jarak titik A ke diagonal FH sama dengan 2 akar 6 cm. Ya, kelihatan? Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Ya, anak-anakku, untuk jarak titik ke garis ini kan soal nomor 1 jarak titik ke garis gitu ya bentuknya. Ketika kamu melihat bentuk segitiganya berbentuk segitiga sama sisi, maka kamu boleh melakukan mencari jarak titik ke garis ini dengan cara lain gitu ya, cara yang lebih efektif gitu. Misalkan soal yang disajikan berbentuk pilihan ganda dan kamu memerlukan waktu yang cukup singkat untuk menjawab pertanyaan gitu ya, kamu boleh pakai cara ini ya. Tapi perlu diingat-ingat bahwa tetap kamu harus pahami konsep di awal cara pengerjaannya gitu ya. Jadi kamu terbiasa menghitung dengan kemampuan kamu yang baik gitu. Nah, ketika jarak titik ke garis segitiganya ini membentuk segitiga sama sisi, kamu boleh pakai rumus ini ya, rumus cara efektif. Saya tulis di sini cara efektifnya. Nah, kamu boleh pakai rumus A per 2 akar 3, dengan A itu sama dengan ini ya, sisi dari segitiganya ya, sisi segitiganya. Nah, di sini kan udah kelihatan sisinya semuanya sama, ukurannya 4 akar 2. Jadi kamu boleh masukin ke sini jadi 4 akar 2 per 2 akar 3 gitu ya. Jadi ini kamu sederhanakan, 4 dibagi 2 kan ya, 2 akar 2 dikali akar 3 akar 6. Nah, sama kan jawabannya, sama-sama 2 akar 6. Namun ketika guru kalian meminta untuk benar-benar pakai cara, kalian harus pakai cara yang terperinci seperti ini gitu ya. Tapi kalau misalkan soalnya pilihan ganda dan kalian membutuhkan waktu yang lumayan singkat, kalian boleh pakai cara yang efektif seperti ini, hasilnya akan tetap sama. Tapi sekali lagi tetap harus dicoba, kalian buktikan sendiri pakai dua cara ini, oke? Nah, lanjut ke soal yang nomor 2, kubus ABCDFGH dengan rusuk 6 cm. Yang ditanyakan jarak titik G ke diagonal BE gitu ya. Nah, lagi-lagi kita kasih nama ini kubusnya. Jangan lupa kalian menggambar dulu kubus sendiri. ABCD EFGH gitu ya, dengan rusuknya 6 cm di sini. Yang ditanyakan jarak titik G ke diagonal BE. Kita pakai spidol warna yang berbeda ya. Ini G ke diagonal BE, kita langsung garis saja. Mana penggarisnya? Ini ya, nggak pakai ini terus. Nah,
yang ditanya jarak dari titik G ke diagonal BE. Tetap seperti biasa ya, harus ditarik garis lurus. Nah, sebelum kalian mengeluarkan segitiganya, kalian cari dulu ukurannya ya. Mulai dari BG, garis BG ini ukurannya seperti biasa, ini dia membentuk diagonal bidang. Diagonal bidang rusuk dikali akar 2 ya. Jadi rusuknya 6, jadi dikalikan akar 2, 6 akar 2 gitu ya. Lalu EG. EG-nya juga sama nih ya, membentuk diagonal bidang. Jadi ini juga 6 akar 2. Lalu BE. BE-nya juga diagonal bidang ya, 6 akar 2. Nah, semuanya ini rusuknya atau sisinya sama, jadi segitiga sama sisi ya, kamu boleh keluarkan untuk digambarkan di luar. Nah, ini E, ini G, ini B yang ditanya jarak dari titik G ke BE. Nah, untuk menggambar segitiganya ketika kalian keluarkan, kalian boleh keluarkan, boleh juga enggak. Kalau sudah familiar sekali dengan gambarnya dan kalian menggambar bisa rapi, sebenarnya nggak perlu lagi. Cuman ini untuk lebih memperjelas kalian saja gitu ya. Kita kasih ukurannya semuanya sama di sini, 6 akar 2, ini juga 6 akar 2, ini juga 6 akar 2. Nah, ini lagi-lagi segitiga sama sisi ya, sama seperti contoh soal yang nomor 1, kita selesaikan pakai cara yang di sini dulu ya. Ini anggap aja misalkan dia G aksen di sini, yang kita cari jarak dari titik G ke garis EB, kita umpamakan GG aksen gitu ya. Anak-anak, G aksen sama dengan akar, kamu boleh pakai segitiga yang kiri, juga boleh pakai yang kanan. Karena ini yang tegak ya, seperti biasa jadi miring. Sisi miringnya pengurangnya EG kuadrat ini ya, dikurang yang ini G aksen kuadrat sama dengan EG-nya 6 akar 2, jangan lupa pakai kurung, 6 akar 2 kuadrat, lalu dikurang EG-nya, karena ini segitiga sama sisi, ketika dia ditarik garis tegak lurus maka akan membagi dua bagian yang sama besar ya. Kalau dari E ke B 6 akar 2 berarti ini setengahnya kan, setengahnya 3 akar 2 pangkat 2. Lalu dikuadratkan, 6 dikuadratkan 36, akar 2 dikuadratkan 2, lalu 36 dikalikan 2, 72. Ini juga 3 dikuadratkan 9, akar 2 dikuadratkan 2, 9 kali 2 18, dikurangkan akar 72 dikurang 18, nih 12 kurang 8, 4 kan ya, 6 kurang 1, 5. Akar 54 kalian sederhanakan lagi pakai faktor kuadrat berapa? 9 kali 6 kan, akar 9 kali akar 6. Di sini sama dengan 3 akar 6 gitu ya. Jadi jarak titik G ke diagonal BE sama dengan 3 akar 6 cm. Nah, karena ini dia jarak titiknya di segitiganya berbentuk segitiga sama sisi, kita boleh pakai cara ini ya, atau dengan cara lain. Nah, kamu tulis cara lainnya nanti di bawah dari sini ya. Ya dimodifikasi terserah kalian ya. Kalian bisa tulis A per 2 akar 3. Nah, A nya ini sisi-sisinya ya, jadi 6 akar 2 per 2 dikalikan dengan akar 3. Nah, ini disederhanakan, 6 dibagi 2 bisa kan ya, berapa? 3. Akar 2 dikali akar 3, akar 6. Sama kan, sama-sama 3 akar 6 cm. Oke. Ya, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Di sini soalnya 5 segi 4 T ABCD seperti pada gambar berikut ini ya. Yang ditanyakan jarak titik A ke garis TC. Nah, penyelesaiannya kita buat dulu simulasi gambar segitiga yang ada di dalam ini ya, karena yang ditanya jarak dari titik A ke garis TC. Ini kan A ya, ATC. Jadi kita bisa bikin segitiganya. Segitiga ATC, lalu yang ditanyakannya jarak dari titik A ke garis TC. Ini dia tegak lurus. Nah, sebelumnya kita keluarkan dulu ukurannya. Ukurannya berapa ya? ATC atau ACT. Di sini kita cari yang sudah ketahuan AT atau TC-nya ya. Di sini ada AT-nya. AT-nya sisi yang tegak yang berdiri kan, pasti semuanya sama. Kalau C ke T-nya 8 cm, dari A ke T-nya juga 8 cm ya. AT-nya 8, terus TC-nya juga 8,
lalu AC-nya. Nah, ini mirip-mirip seperti bangun ruang kubus ya. Untuk mencari ini kan diagonalnya ya, kubus. Nah, ini kan dia alasnya berbentuk persegi, sama seperti kubus juga alasnya berbentuk persegi kan. Mencari diagonalnya tinggal dikalikan dengan rusuk dikalikan dengan akar 2 ya. Ini kan dia berbentuk persegi, semua rusuknya sama. Jadi diagonalnya tinggal dikalikan akar 2. Jadi 4 akar 2. Nah, jika kalian menggambar segitiga ini maka akan membentuk segitiga sama kaki ya, karena ada kedua rusuknya yang sama ukurannya. Jadi segitiga sama kaki ya. Di sini deh. Nah, ya. Ini A, ini T, ini C. TC ukurannya dia berapa? TC-nya 8. Lalu AT-nya juga 8, AC-nya 4 akar 2 ya. Nah, ini harusnya yang sama kakinya yang ini ya, dia gambarnya biar sorry. Nah, yang ditanyakan jarak dari titik A ke TC. Ini anggap aja dia A aksen. Nah, karena dia bukan segitiga sama sisi yang tadi, kalau misalkan dia dibelah dua di pas di tengah-tengahnya ya. Kalau ini kan enggak ya, karena sisi yang satunya rusuk yang satunya 8, sisi yang satunya 4 akar 2. Jadi ketika dia membagi di sini, ini tidak mesti setengah-setengahnya, tidak mesti di sini TA aksennya 4, CA aksennya juga 4, tidak mesti seperti itu ya. Jadi kamu boleh pakai perbandingan alas 1 kali tinggi 1 dikalikan dengan alas 2 tinggi 2 gitu. Namun sebelumnya kalian tentukan dulu siapa yang jadi alas 1 tinggi 1-nya. Kalau misalkan yang sudah ketahuan kan segitiganya seperti ini ya. Misalkan ini alasnya untuk misalkan ini yang tinggi yang 1 ya. Ini anggap aja dia T1 ya. Alasnya sudah ketahuan kan, AC di sini 4 akar 2. Nah, untuk mencari tinggi satunya kan kalian bisa pakai Pitagoras ya. Kalian cari dulu tinggi satunya di sini. Tinggi 1 sama dengan separohnya di sini kan. Dia sisi miringnya 8 kuadrat. Jadi dari AT kuadrat dikurangkan dengan ini anggap aja T aksen ya. T aksen. Sini dia T aksen. AT aksen kuadrat. Oke. Lalu AT-nya di sini 8 pangkat 2 dikurang AT aksen. Nah, ini kan dia karena yang kiri kanannya sama nih, kaki-kakinya sama, ukurannya 8. Jadi ketika kamu tarik garis tegak lurus di sini sudah pasti dia membagi dua bagian yang sama besar. Ini 4 akar 2 kan, dibagi 2 jadi 2 akar 2 ya. 2 akar 2 pangkat 2. 8 dikuadratkan 64 ya. Lalu 2 akar 2 dikuadratkan 4. Akar 2 dikuadratkan 2. 4 kali 2 8. 64 dikurang 8 berapa? 56 ya. Akar 56 disederhanakan lagi. Akar 56 kalian sederhanakan lagi jadi berapa nih? 4 dikalikan akar 4 ya. Akar 4 dikalikan dengan 14 ya. Jadi di sini dia 2 akar 14. Nah, T1-nya sudah ketahuan nih. Lalu kita bisa pakai berbandingan alas 1 tinggi 1 dikalikan dengan alas 2 tinggi 2 ya. Jadi untuk mencari jarak titik A ke garis TC, kamu boleh pakai alas 1 tinggi 1 sama dengan alas 2 tinggi 2 gitu ya. Alas satunya ini ya yang AC. Tinggi satunya ini tadi kamu udah ketahuan. Tinggi satunya dia 2 akar 14. Lalu alas 2-nya kan kamu cari tingginya tinggi yang ini ya. Jadi kalau misalkan diputer nih alas 2-nya yang ini nih, TC ya. TC atau CT boleh. CT dikalikan dengan tinggi 2 nih, tinggi 2 yang sedang kamu cari ukurannya. Lalu kamu masukkan ukurannya, AC-nya berapa? 4 akar 2
dikalikan dengan 2 akar 14. CT-nya di sini 8 ya. Tinggi 2-nya ini yang sedang kamu cari ya. Oke. Lalu ini kamu kalikan 4 kali 2 8. Akar 2 dikalikan dengan akar 14, akar 28 ya. Di sini 8 kali T2. 8 kali T2. Pindah ruas aja ya. T2-nya kita cari sebelah kiri. Jadi perkaliannya ini jadi dibagi sama ini. Jadi 8 akar 28 per 8. Nah, ini 8-nya bisa habiskan ya, bisa dicoret jadi akar 28. Nah, akar 28 masih bisa disederhanakan ya. Jadi dibagi faktor kuadratnya berapa? Jadi dibagi dengan akar 4 ya. Akar 4 dikalikan dengan akar 7. Jadi 2 akar 7. Jadi jawab buat kesimpulannya ya di sini. Jadi jarak titik A ke garis TC sama dengan 2 akar 7 cm. Oke. Lalu kita ke soal nomor berikutnya, soal nomor 4. Panjang rusuk kubus ABCDFGH adalah 12 cm. Seperti biasa kamu menggambar bangun ruang kubus ya. Kasih nama ABCD EFGH. Dengan panjang rusuk 12 cm, jika P titik tengah CG, P-nya titik tengah CG, ini CG ya, P-nya di sini. Maka jarak titik P dengan garis HB adalah, oke, kita gambar garis HB-nya. HB-nya kita gambar nih, HB. Nah, kitanya jadi berbentuk segitiga PHB gitu ya. Nah, yang ditanyakan dari titik P ke garis HB seperti biasa, tegak lurus. Oke. Lalu kita cari ukurannya dari H ke P. Di sini kita cari dulu ukurannya, ada semut. HP sama dengan akar. Nah, kamu boleh pakai segitiga HPG gitu ya untuk mencari panjang rusuk HP gitu ya. Jadi ini kan sisi miringnya nih. Ini kalau saya tutupin gitu kan dia jadi segitiga, yang ini sisi miringnya ya. Nah, jadi ditambahkan HG kuadrat, yang ini HG kuadrat ditambah GP kuadrat GP kuadrat. Nah, HG-nya berapa nih rusuknya? 12 cm. 12 kuadrat ditambah GP-nya, karena P-nya titik tengah jadi otomatis separohnya ya, separohnya jadi dari 12 6 kuadrat. 12 dikuadratkan berapa? 144. Ini 12-nya saya gedein ya, karena kuadrat itu nggak boleh lebih besar dari angka yang dikuadratkannya. Ditambah 6 kuadrat 36 ya, lalu dijumlahkan berapa? 144 tambah 36 jadi 180. Nah, ini disederhanakan lagi. 180 itu dari akar 36 dikalikan dengan akar 5 ya. Ya kan? Jadi akar 36 disederhanakan jadi 6 akar 5. HP-nya sudah ketahuan. Nah, lalu BP-nya, lihat deh, HP sama BP itu dia ukurannya sama kan ya, segitiga separohnya ini. Jadi BP juga sama ya, 6 akar 5. Lalu HB. Nah, HB-nya ini dia diagonal apa? Bidang apa ruang? Diagonal ruang kan ya, dikalikan dengan akar 3. Jadi rusuknya 12. Jadi 12 akar 3. Nah, kalau sudah seperti ini kamu boleh taruh ukurannya di sini, atau kalau misalkan kamu gak pengen gambarnya rusak, kamu boleh keluarkan gambarnya di luar gitu ya. Ini P, ini H, ini B ya. PH-nya atau HP-nya 6 akar 5, lalu BP-nya juga sama, ini 6 akar 5, lalu ini HB-nya ada 12 akar 3. Nah, ini yang ditanyakan P ke HB. Anggap aja P aksen gitu ya. Jadi kita bisa pakai lagi-lagi teorema Pythagoras. Ini P-nya usianya ya.
Nah, kamu boleh pakai di sini karena ini tingginya ya, tinggi dari segitiga, kamu boleh pakai inisialnya T atau juga proyeksi dari titik P, yaitu P aksen gitu ya. Jadi P aksen sama dengan akar, kamu pakai Pitagoras lagi ya. Ini ibaratkan segitiganya setengahnya gitu ya, yang ditanyakan sisi tegaknya ini jadi sisi miring kuadrat. Kamu boleh pakai yang kiri atau yang kanan gitu ya. Kalau kamu pakai yang kiri berarti dari HP pangkat 2 dikurang dengan ini ya, HP aksen ya, HP aksen pangkat 2 gitu ya. Masukkan ukurannya, HP-nya berapa? 6 akar 5 pangkat 2 dikurang, nah ini sama kaki ya, jadi ketika yang ini alasnya dibagi 2 juga akan ukurannya akan sama setengah-setengahnya. 12 akar 3 setengahnya berapa? 6 akar 3 pangkat 2. Oke, kita kuadratkan. 6 dikuadratkan 36, akar 5 dikuadratkan 5, 36 kali 5 sama seperti ini tadi ya, 180. Lalu ini 6 dikuadratkan 36, akar 3 dikuadratkan 3, 36 dikali 3 berapa? 108 ya. Kamu kurangkan 0 dikurang 8 2, lalu di sini sisa berapa? Sisa 7 ya. Jadi 72. Nah, 72 akar 72 kamu sederhanakan lagi ya. Di sini faktor kuadratnya dari 36 ya. Bisa jadi akar 36 sama akar 2. 36 kali 2 72 kan, disederhanakan lagi jadi akar 36-nya keluar jadi 6. 6 akar 2 ya. Simpulannya jadi jarak titik P ke garis HB sama dengan 6 akar 2 cm. Oke, gitu ya. Ya, kita lanjut anak-anak ke pembahasan soal berikutnya, nomor 5, kubus ABCDFGH dengan rusuk 6 cm yang ditanyakan jarak titik E ke garis AG ya. Seperti biasa kamu menggambar kubus lagi ya. Yang ditanya jarak dari titik E ke garis AG. Ini kita bisa gambar segitiganya. E ke garis AG. Nah, kita cari dulu ukurannya ya. Di sini EG-nya berapa? EG-nya diagonal bidang ya, rusuknya 6 jadi 6 akar 2. Lalu AE-nya dia panjang rusuknya ya 6, lalu AG-nya dia 6 akar 3. Nah, kalian bisa lihat dari segitiga AEG ini dia membentuk segitiga siku-siku ya, dengan siku-sikunya di E. Jadi kalian boleh keluarkan. Ini kan kayak gini jadi gitu ya. Di sini A, di sini E, di sini G. Nah, panjang ukurannya di sini AE-nya 6, lalu EG-nya 6 akar 2, lalu AG-nya 6 akar 3. Jadi kamu bisa tarik dari titik E ke garis AG. Ya, di sini dia tegak lurusnya di sini. Nah, untuk ini kalian bisa pakai perbandingan luas segitiga ya, atau kalian boleh pakai perbandingan alas 1 tinggi 1 sama dengan alas 2 tinggi 2 ya. Nah, ini dia yang ditanyakan jarak dari titik E ke garis AG ya. Anggap aja ini dia proyeksinya jadi E aksen gitu ya. Kamu boleh pakai alas 1 tinggi 1 sama dengan alas 2 tinggi 2 gitu. Ini perkalian ya, kalau nempel itu perkalian ya. Alas satunya kalau misalkan segitiganya ini kita putar ini ya. Nah, alas satunya ini kan tingginya ini ya. Alas satunya AE dikalikan dengan tingginya EG ya. Lalu alas 2-nya ini nih, dia AG. Nah, tingginya ini E aksen yang akan kita cari tahu ukurannya ya. AE-nya 6, lalu EG-nya 6 akar 2. AG-nya 6 akar 3. E aksen. Nah, untuk mencari E aksen kamu tinggal ini kamu kalikan 6 dikalikan dengan 6 akar 2 dibagi luas yang satunya ya. Ini 6-nya bisa dicoret kan? Jadi tinggal 6 akar 2 doang yang atas. 6 akar 2 per akar 3. Nah, seperti biasa kalau penyebutnya
masih berbentuk akar, di sini kalian rasionalisasikan dulu karena penyebutnya akar 3, jadi atas sama bawah kalian kali dengan akar 3 gitu ya. Yang di atasnya 6, akar 2 dikalikan dengan akar 3, akar 6. Lalu akar 3 dikali akar 3, 3 gitu ya. Disederhanakan jadi berapa? 6 bagi 3, 2 akar 6. Oke. Kita tulis kesimpulannya di sini. Jadi jarak titik E ke garis AG sama dengan 2 akar 6 cm. Oke, ke soal nomor 6, panjang rusuk kubus ABCDFGH adalah A cm ya. Lalu yang ditanyakan jarak dari titik C ke diagonal BH. Seperti biasa kita gambar dulu CBH ini. Nah, kita cari ukurannya. Nah, ini dia juga lagi-lagi segitiganya sama seperti ini ya. Kalau kita keluarkan ini ya. Ini segitiganya di C, ini B, ini H. Nah, BC-nya dia sisinya kan. Sisinya berapa sisinya? Untuk BC sisinya A ya. Lalu untuk CH dia diagonal bidang kan. Kalau diagonal bidang berarti dikalikan dengan akar 2 ya. A akar 2. Lalu HB-nya dia diagonal ruang ya. Diagonal ruang dikalikan dengan akar 3. Akar 3 jadi A akar 3. Nah, yang ditanyakan jarak titik C ke diagonal B ya. Seperti biasa di sini kamu tarik garis lurus ya, ini kan C ini. Nah gitu ya. Ini anggap aja C aksen. Kita masukkan ukurannya, BC-nya di sini A, lalu CH-nya A akar 2, lalu HB-nya A akar 3. Nah, kamu boleh pakai cara yang seperti ini juga. Jadi alas 1 dikalikan tinggi 1 berbanding alas 2 dikalikan dengan tinggi 2 ya. Alas satunya ini dia BC dikalikan dengan CH, lalu alas 2 nya ini ya HB dikalikan dengan CC aksen yang mau kita cari ukurannya. BC ukurannya A, lalu CH ini ukurannya A akar 2, lalu HB ukurannya A akar 3. Ini yang kita cari. Seperti biasa pindahkan ke sebelah kiri. Ini temenannya sama ini, lalu di bawahnya A akar 3. Seperti biasa A-nya habis yang ini ya, tinggal A sama akar 2. A akar 2 per akar 3. Ini pun seperti biasa kita rasionalkan dulu. Atas sama bawah kita kalikan dengan akar 3 ya. A di sini A nggak ada temennya, akar 2 temennya akar 3 jadi akar 6. Akar 3 dikalikan dengan akar 3 ya. Jadi jawabannya A per 3 akar 6. Jadi jarak titik C ke diagonal BH adalah berapa di sini? A akar 3 akar 6 cm gitu ya. Lanjut ke soal nomor 7, kubus ABCD FGH dengan rusuk 8 cm. Jika titik P titik tengah EH di sini ya, kita tuliskan P-nya di sini. Titik tengah EH, jarak titik P ke diagonal AC, kita gambar diagonal AC-nya. Ini jarak titik P ke diagonal AC. Seperti biasa kita tarik garis lurus ya. Namun sebelum kalian keluarkan segitiganya, kalian cari dulu ukurannya gitu ya. Di sini panjang ruas garis AP-nya kita cari dulu ya. Atau AC-nya dulu nih ya, gampang AC karena AC diagonal bidang ya. AC diagonal bidang jadi 8 akar 2 gitu ya. Lalu AP, nah AP-nya kamu bisa pakai Pitagoras, cari dari segitiga AEP untuk cari ini AP-nya sisi miringnya kan ya. Karena sisi miring jadi ditambah gitu ya. Jadi AE kuadrat ditambah dengan EP kuadrat. Semut lagi.
AE-nya di sini rusuknya 8 ya, 8 kuadrat. Lalu EP-nya karena dia P-nya titik tengahnya, jadi otomatis dia membagi dua bagian rusuk ini ya. Jadi 8 dibagi 2, 4 kuadrat. Nah, 8 dikuadratkan 64 ya. 64 ditambah 4 dikuadratkan 16. 64 ditambah 16 berapa nih? 80. 80 disederhanakan jadi berapa? Faktor kuadratnya 16 ya, 16 sama 5. Jadi akar 16 nya jadi 4 ya, 4 akar 5 gitu ya. Lalu kita cari ukuran PC. Nah, untuk nyari PC-nya di sini kamu bikin segitiga bantuan gitu ya. Nah, kamu cari dari sini nih. Untuk cari PC-nya dia kan tegak lurus di G ya, jadi PGC, jadi tegak lurusnya di G, kamu pakai segitiga bantuan PGC ini. Karena PC-nya dia sisi miring, jadi pakai yang sisi PG kuadrat lalu ditambah GC kuadrat gitu ya. Nah, PG-nya dia sama kan sama AP, sama-sama ketemu titik tengahnya di sini. Ukurannya dia 4 akar 5 kuadrat ditambah GC-nya di sini dia rusuknya ya 8 kuadrat. 4 akar 5 dikuadratin ya, ini ya akar 80, lalu 8 dikuadratkan 64. Akar 80 ditambah 64 berapa? 144 ya. 144 kalau disederhanakan jadi 12. Nah, segitiga APC ini ukurannya semuanya beda ya. Jadi ketika kamu keluarkan segitiganya jadi segitiga sembarang gitu ya. Kita bikin di samping sini. Nah, segitiganya segitiga sembarang. Anggap aja seperti ini. Ini dia APC. AP-nya dia 4 akar 5. Lalu PC-nya ini ya 12, AC-nya 8 akar 2. 8 akar 2. Yang ditanya jarak dari titik P ke garis AC ya. Ini. Nah, aja dia P aksen, kamu nyari P aksennya. Nah, kalau dalam segitiga sama sisi atau segitiga siku-siku di soal sebelumnya kamu bisa bagi dua gitu ya untuk sama sisi gitu ya. Nah, tapi kalau ini dia tegak lurus, ke bawahnya tidak mesti membagi dua sama besar kanan sama kiri. Jelas ini segitiga sembarang. Jadi ketika kamu belah seperti ini dia beda ya ukuran kiri sama kanannya. Untuk itu kamu mesti cari ukuran AP aksennya berapa, PC aksennya berapa supaya kamu bisa nyari panjang P ke P aksen ini ya. Nah, kamu umpamakan di sini misalkan dari A ke P aksen itu X. Gitu ya. Lalu dari P aksen ke C dia jadinya 8 akar 2 dikurang X ya. Di sini biar jelas kita misalkan ya. Misal P aksennya sama dengan X, lalu P aksennya sama dengan 8 akar 2 dikurang X. Nah, lalu kita pakai kuadrat Pitagoras dari segitiga yang kiri dan juga yang kanan ini ya. Karena yang ditanyakan sisi tegaknya jadi dikurang ya, sisi miringnya dikurang sisi tegaknya. Kita pakai segitiga yang di sini yang di sebelah kiri dulu. Jadi AP kuadrat langsung aja kita pakai ukurannya 4 akar 5 kuadrat dikurang ini ya sisi tegaknya di sini dikurang X kuadrat sama dengan sekarang yang ini segitiga yang satunya sisi miringnya 12 kan, 12 kuadrat. Lalu sisi tegaknya yang ini dari P aksen ke C, P aksen ke C nya 8 akar 2 dikurang X ya. Kamu pakai tanda kurung biar teliti ngerjainnya karena disitu negatif. Oke. Lalu kita kuadratkan, 4 dikuadratkan 16, akar 5 dikuadratkan 5, 16 dikali 5 berapa? 80. Dikurang X kuadrat, ini 144 dikurang 8 akar 2 dikuadratkan, 8 dikuadratkan 64, akar 2 dikuadratkan 2, jadi 64 dikali 2 berapa? 128. Lalu 2 kali 8 kali akar 2 kali X, jadi 16 akar 2
X ya, lalu negatif dikuadratkan positif X kuadrat. Nah, untuk yang bingung ini dia kuadrat, pengkuadratkan kuadrat sempurna gitu ya. Kalau misalkan di sini ada A plus B pangkat 2, maka ketika diuraikan dia jadinya ini ya dikuadratkan A kuadrat plus 2 kali A kali B, jadi 2AB plus B dikuadratkan B kuadrat gitu ya. Ini pun sama. Nah, karena ini dia masih pakai dalam kurung, kita keluarkan aja. Jadi 80 dikurang X kuadrat, lalu 144 dikurang 128, negatif ketemu negatif plus ya, plus 16 akar 2X, lalu min kali plus min ya, di sini min X kuadrat. Nah, X kuadratnya habis kan nih, ruas kiri sama ruas kanannya habis X kuadratnya, jadi tinggal di sini tinggal 80, lalu 144 dikurang 128 berapa? Di sini 14 dikurang 8 6 kan ya. Di sini tinggal 3 kurang 2 jadi 1 ya, 16. Lalu plus 16 akar 2X. Nah, 16 akar 2X, ininya pindah ruas aja ke sini, 80, 16 kalau pindah ruas jadi berapa? Jadi negatif ya, 80 dikurang 16 berapa? 4, lalu sisa 7 dikurang 1, 6. Nah, ini kamu boleh puter aja karena yang kamu cari nanti ini nilai X-nya ya. Jadi kamu boleh pindah ruas. Nah, kalau udah kayak gini pindah ruas kamu nggak perlu tandanya jadi min gitu, nggak perlu, karena cuma tukeran tempat aja. Ini pun sama-sama 64. Lalu kita 64 bisa ya dibagi 16, jadi akar 2X sama dengan 64 dibagi 16 berapa? 4 ya, 4, lalu X sama dengan 4 akar 2. Nah, seperti biasa ini dirasionalkan, dikalikan dengan akar 2 ya, jadi akar 2, akar 2. 4 dikalikan akar 2, 4 akar 2. Akar 2 dikalikan dengan akar 2, 2. Disederhanakan jadi 2 akar 2. Nah, kamu sudah dapat X-nya, artinya untuk mencari tingginya ini kamu udah dapat sisi miringnya, kamu juga sudah dapat sisi tegak AP-nya ya. Jadi kamu sekarang tinggal cari PP aksennya ya. PP aksen sama dengan akar AP kuadrat dikurang dengan AP aksen kuadrat. AP aksen kuadrat. AP-nya dia 4 akar 5 ya. 4 akar 5 dikuadratkan dikurang ini AP aksen sama dengan X ya ukurannya. X-nya dia dapatnya 2 akar 2. 2 akar 2 dikuadratkan. 4 dikuadratkan 16, akar 5 dikuadratkan 5, 16 dikali 5 80 ya. 2 dikuadratkan 4, akar 2 dikuadratkan 2, 4 kali 2 8. Lalu kita kurangkan, jadi 80 dikurang 8 berapa? 72. Nah, ini disederhanakan lagi, jadi akar 36 dikali dengan akar 2 yaitu 6 akar 2 gitu ya. Jadi jarak titik P ke garis AC adalah 6 akar 2 cm. Baik, alangkah baiknya kalian juga berlatih di rumah supaya makin lancar untuk materi jarak dalam dimensi 3 ini ya anak-anak.